Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. فدرسنا اليوم بإذن الله عز وجل ندخل إلى سؤال: ما دليل البعث من القبور؟ ما دليل البعث من القبور؟ Apa dalil tentang kebangkitan dari kubur? Taib, maka dijawab di sini adalah dijawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha' ila ajali musamma ila qawlihi ta'ala dzalika bi anna allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampai pada kedewasaan, dan di antara kalian ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kalian lihat bumi ini kering, kemudian bila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi tersebut dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang yang dalam kubur. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar, setelah diberikan penjelasan yang sangat panjang, maka ada beberapa faidah dari ayat ini. Yang pertama adalah wujubul isti'dad li yaumil qiyamah bizadit taqwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan bahasa ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya. Wahai manusia semuanya, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah mengajak bicara manusia. In kuntum fi raibin, jika kalian ragu tentang
hari tentang kebangkitan dari alam kubur, fa inna khalaqnakum, ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, ya, mengajak kepada kita untuk berfikir. Sesungguhnya kami yang menciptakan kalian dari ini, kemudian terus Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk berfikir semua kejadian-kejadian dari mulai kita bayi, ya, lahir di dunia ini sampai kita nanti wafat. Dan apakah kita tidak diberikan cobaan? Pastilah kita diberikan cobaan, dan juga pastilah kita akan diberikan ujian-ujian nantinya setelah kita bangkit dari kubur kita. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan bahwasanya, ya, faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah wajib al-isti'dad, wajib mempersiapkan amalan-amalan yang baik untuk hari kiamat dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faidah dari ayat ini adalah syiddatu ahwalil qiyamah, bahwasanya keadaan hari kiamat itu sangat-sangat dahsyat sekali, di mana wanita yang sedang menyusui itu lupa terhadap anaknya. Wanita yang sedang hamil itu langsung gugur. Dan juga keadaan hari kiamat itu membuat manusia hilang akalnya. Kemudian yang ketiga, at-tadarruj fil khalq sunnatun ilahiyah, bahwasanya di ayat ini tertera fase-fase dalam masa penciptaan, yang mana ini dimulai dari air yang hina, ya, kemudian atau yang kita kenal dengan setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian disempurnakan kejadian dari kepala Allah ciptakan, kemudian tangan, kemudian dada, kemudian perut dan yang lainnya, hingga dia menjadi manusia seutuhnya, ataupun tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaannya. Sebelum menjadi segumpal daging dia sudah gugur, seperti itu. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil-dalil yang berkenaan dengan kebangkitan dari kubur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak menciptakan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah dia. Kemudian dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan manusia berkata, betulkah apabila aku telah mati bahwa aku benar-benar akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Tidakkah manusia itu berfikir bahwa kami telah menciptakannya dahulu, sedang dia tidak ada sama sekali? Nah, ini adalah
bukti bahwasanya ada di antara manusia, memang ada di antara manusia yang ngeyel, yang dia tidak percaya ini akan hal ini. Memang ada di antara manusia yang bersifat seperti itu. Padahal hari berbangkit itu adalah suatu keimanan. Beriman kepada hari berbangkit ini sudah jelas betul di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, akal sehat fitrah manusia. Tapi memang adalah manusia yang ngeyel. Di antaranya Fir'aun itu mengingkari dan menentang adanya hari berbangkit ini. Dan juga bukan hanya Fir'aun yang menentang, tapi para filosof mengatakan tidak ada yang mengabarkan hal tersebut kecuali hanya Muhammad, dan itu pun dengan jalan khayalan, kata mereka. Itu kata para filosof tersebut. Maka ini adalah merupakan suatu kedustaan, bahwasanya hari berbangkit itu, hari kiamat itu telah terdahulu pengkhabarannya oleh para nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan selain daripada mereka, daripada para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang hari berbangkit ini, hari kiamat ini. Tidakkah kita melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman ketika menurunkan Nabi Adam ke bumi dengan firman-Nya, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini adalah merupakan suatu dalil bahwasanya hari berbangkit itu ada. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan dan menjawab perkataan iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Apa kata iblis? Ya Tuhanku, berilah tangguh aku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzirin. Baik. Oke, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, fa innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Artinya dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih hidup sekarang sampai hari kiamat, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Jadi iblis mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia hidup sampai nanti hari kiamat. Artinya iblis saja percaya bahwasanya ada hari kiamat. Ini manusia tidak percaya adanya hari kiamat. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Betulkah apabila aku telah mati bahwa aku benar-benar akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Na'udzubillah. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a.
Tidakkah manusia itu berpikir bahwa kami telah menciptakannya dahulu sedang dia tidak ada sama sekali? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja percaya bahwasanya hari kiamat itu ada, hari berbangkit dari kubur itu ada. Ini malah manusia ngeyel. Benarlah apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Apa kata Allah? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia itu tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi musuh yang nyata. Betul, ternyata manusia itu adalah musuh. Yang mana dulunya dia masih bayi, belum bisa apa-apa, dia tegak pun ditegakkan, dia nggak bisa pakai baju dipakaikan, dia nggak bisa makan kemudian diberi makan. Rupanya ketika dia sudah dewasa, dia menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia itu tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari air mani? Fa idza huwa khasimun mubin. Rupanya dia tiba-tiba menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, man yuhyil 'idham wa hiya ramin. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Inilah dia manusia. Lupa. Manusia itu lupa. Sudahlah lemah, sombong pula dia mengatakan hal yang seperti ini. Terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dibantah, qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah wahai Muhammad, ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang segala makhluk. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memang sifat manusia itu ngeyel, suka menentang. Seperti itu. Tidakkah Nabi Nuh alaihi salam diabadikan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu. Maksudnya apa? Bangkit dari kubur. Begitu juga dengan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat, yaumaddin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa, apa kata Allah?
innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujazza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Begitulah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa kata beliau? Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa dalam menghidupkan orang-orang yang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam firman yang lain, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu melihat bumi itu kering tandus, khashi'ah, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia akan bergerak dan subur. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya Rabb yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini sangat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Wa ghairuha minal ayati wa katsiran ma yadribu Allah taala lidzalika masalan bi ihya'il ard bil ma'. Banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan hal tersebut. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberi perumpamaan seperti bumi yang disirami curahan air hujan sehingga tumbuh-tumbuh kembali segar menghijau setelah layu dan gersang akibat kemarau, yakni sebelum tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Dan juga firman dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di dalam hadis Uqaili, ya. Uqaili yang panjang, ya. Al-Uqaili ini adalah Luqait bin Amir bin Al-Muntafiq Abu Razin Al-Uqaili, ya, delegasi Bani Al-Muntafiq. Ya, dia meriwayatkan hadis panjang mengenai hari kebangkitan. Wala amru ilahika ma tada'u ala zuhriha min masra'i qatilin wala madfini mayyitin illa syaqqat anhul qabra hatta yakhluqahu min qabli ra'sih fayastawi jalisan fayaqulu rabbuk mahyam lima kana minhu yaqul ya rabbi amsi al-yawma wa li'ahdihi bil hayati yahsabuhu hadithan bi ahlihi. Qultu ya Rasulullah kaifa yajma'una ba'da ma tumazziquna ar-riyahu wal bila was siba'. Qala unabbi'uka bimithli dhalika fi ala'illah. Al-ardu ashrafta 'alayha wa hiya madaratun baliyatun. فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواع ومن مصارعكم. Apa kata Nabi SAW? Demi nama Tuhanmu, seluruh yang mati karena tertimbun atau yang dikubur dengan baik pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya, sehingga dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kembali dari arah kepalanya. Lalu semuanya sama-sama dalam keadaan duduk
Tuhanmu berfirman, "Mahyam, bagaimana keadaanmu atas segala yang terjadi?" Mereka dikala itu menjawab, "Ya Rabb, yang diceritakan kemarin itu apakah hari ini terjadi?" Yakni janji Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan setelah kematian yang disangkakan hanya sebatas cerita-cerita keluarga. Uqaili bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan tubuh kita setelah hancur seperti akibat angin topan karena bencana atau diterkam binatang buas?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku akan memberitahumu dengan permisalan tanda nikmat atau kekuasaan dari Allah. Bumi yang engkau perhatikan, yakni ia dalam keadaan tandus dan kering, sehingga kamu mengatakan tidak akan hidup bumi itu selamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya langit, dan tidaklah kamu menetap di sana kecuali hanya beberapa hari hingga kamu memperhatikannya kembali, yaitu bumi itu. Maka kamu mendapatinya, ia adalah bumi yang dipenuhi dengan tumbuhan, dan demi nama Tuhanmu, dia sesungguhnya lebih sanggup untuk mengumpulkan kalian kembali daripada air yang dapat mengumpulkan atau menyegarkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Maka kalian pun akan bangkit dari kubur-kubur kalian dan dari tempat kalian tertimbun." Nah, seperti itulah ya perumpamaan yang diberikan gambaran oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah hadis yang dhaif ya. Ini adalah hadis yang dhaif. Dhaifun rawahu Ahmad ya. Hadis ini adalah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Ahmad fi zawaidihi ya. Nah, itulah satu pembahasan pertanyaan ya tentang apa dalil tentang kebangkitan dari kubur ya. Apa dalil tentang kebangkitan dari kubur. Nah, kemudian ada beberapa hal tentang bagaimana dibangkitkan setelah menjadi tulang belulan. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontar dari kita gitu kan. Sering terlontar dari kita. Nah, mungkin bisa dapat diberi jawaban ya. Jika kalian berkeyakinan bahwa tidak ada pencipta bagi kalian, maka hendaklah kalian menjadi makhluk yang tidak akan mungkin mengalami kematian, seperti batu atau besi atau apa saja yang terbetik di hati kalian. Nah, jika mereka mengatakan seperti ini, kami adalah makhluk yang telah memiliki karakteristik seperti ini, yang tidak mungkin hidup selamanya di dunia. Jika demikian keadaannya, maka apakah yang menghalangi antara diri kalian dengan pencipta? Dan apa pula yang menghalangi kalian untuk dicipta kembali menjadi makhluk yang baru? Nah, dari ayat-ayat yang di atas terdapat cara penetapan lain bagi keberadaan hari berbangkit, yaitu jika mereka para pengingkar tersebut diubah bentuknya menjadi batu atau besi atau yang lebih besar dari keduanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghilangkan atau membinasakan semuanya dan merubahnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah mampu melakukan apa saja terhadap besi, batu dan yang lainnya yang benda-benda tersebut telah diketahui keras ya, tetapi semua dapat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Lalu jika Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya melakukan itu terhadap benda-benda yang terkenal keras dan alot istilahnya ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melakukan sesuatu terhadap makhluk yang lebih kecil dari benda-benda tersebut? Contoh misalkan batu. Batu ini ada yang lebih besar dari manusia ya. Batu ada yang lebih besar dari manusia. Manusia kecil ya ikhwan. Manusia itu sangat kecil sekali, tapi apa? Khosimum mubin, sok-sokan jadi penentang yang nyata. Nah, bagaimanakah tentang kelanjutannya ya daripada
penjelasan ini. Insyaallah nanti kita akan sambung di audio berikutnya. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.